Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rita Pratista. Saya dari Prodi Elektro Sarjana, kelas Elektro A. Nah, di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Elektronika Digital A. Ada beberapa yang saya ingin jelaskan di sini. Kita lanjut saja. Nah, di sini ada materi yang akan saya jelaskan. Pertama itu perbedaan rangkaian kombinasi dan sekuensial. Yang kedua, rangkaian dasar flip-flop menggunakan NAND dan NOR. Yang ketiga, RSF dan DFF, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, JKFF dan TFF dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari juga. Baik, kita lanjut saja ke rangkaian kombinasi atau sering disebut rangkaian kombinasional, yang dimana rangkaian kombinasional ini adalah rangkaian yang outputnya hanya tergantung pada inputnya pada saat itu. Di sini ada contoh dari rangkaian kombinasional, yaitu berupa input dan outputnya. Di sini pada prinsipnya rangkaian kombinasional merupakan penerapan dan penerjemahan langsung dari aljabar boolean yang biasanya dinyatakan dengan fungsi logika. Operator logika yang digunakan pada aljabar boolean yang berupa inversi dan negasi, NOT, perkalian logika atau AND, penambahan logika atau OR. Ada beberapa rangkaian logika yang kombinasional yang akan dibahas sedikit, yaitu antara lain adalah encoder, multiplexer, decoder, dan demultiplexer. Nah, untuk encoder adalah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkode suatu sinyal masukan diskrit menjadi keluaran kode biner. Nah, sedangkan multiplexer itu adalah rangkaian logika kombinasional multiplexer atau disebut dengan MUX adalah alat atau komponen elektronika yang biasa memilih input atau masukan yang akan diteruskan ke bagian output atau keluarannya. Untuk decoder, decoder ini adalah mempunyai sifat yang berkebalikan dengan encoder, yaitu merubah kode biner menjadi sinyal diskrit. Kalau tadi encoder itu dari sinyal diskrit ke biner, kalau decoder itu dari biner ke diskrit. Multiplexer adalah rangkaian logika kombinasi yang multiplexer adalah komponen yang berfungsi untuk kebalikan dari multiplexer. Pada demultiplexer ini jumlah masukannya ya hanya satu, tetapi bagian keluarannya banyak. Sinyal pada bagian input ini akan disalurkan ke bagian output atau channel yang mana tergantung dari kendali pada bagian select-nya. Kita lanjut. Nah, di sini untuk perbedaannya untuk rangkaian sekuensial. Sekuensial itu rangkaian sekuensial outputnya tergantung pada input-input sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang berjalan berdasarkan urutan waktu. Nah, misalkan ada input ini sama input ini. Ya, ketika input
ini disambungkan ke sini, maka input ini bergantung kepada input dari ini. Jadi saling berkaitan. Ini ada contohnya rangkaian sekuensialnya. Kita lanjut. Nah, rangkaian sekuensial itu memiliki beberapa rangkaian lagi yang berupa flip-flop ya. Flip-flop sini adalah yang saya jelaskan menggunakan N dan NOR. Net dan NOR ya. Flip-flop merupakan salah satu pengaplikasian dari beberapa gerbang digital sehingga dapat menyimpan bilangan biner 1 bit. Rangkaian flip-flop ini memiliki dua keluaran, yaitu sebagai kondisi key dan kondisi key action. Yang mana key adalah key action adalah kebalikan dari keluaran atau outputan dari key. Rangkaian flip-flop sudah ditentukan sejak tahun 1918 oleh seorang ahli fisikawan dan dari Inggris. Di sini ada jenis-jenis yang seperti saya bilang tadi, ada jenis-jenis dari rangkaian flip-flop, yaitu yang berupa dari masing-masing gerbang net dan NOR. Adapun di sini contohnya itu adalah RS. RS itu singkatan dari rangkaian sekuensial, yang dimana rangkaian sekuensial flip-flop dengan gerbang NOR, dan ada contohnya yang paling sebelah kiri yang juga RS flip-flop dengan gerbang NAND. Ada juga RS flip-flop menggunakan clock. Nah, clock itu bisa dilihat di bagian E, ada penambahan E. Jadi ketika RS clock ini, saya jelaskan sedikit, ketika E ditekan atau kondisi 1, maka S dan R itu diubah-ubah, sekalipun dia output atau output dari hasil keluaran rangkaiannya itu akan tidak berubah. Seolah-olah dikunci, seolah-olah sebagai dikunci. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tabel kebenaran ya dari rangkaian flip-flop. Nah, di sini bisa dilihat jika inputan SR-nya itu 0, sama-sama 0, keadaan terakhir, maka 0. Oke. Jika inputan A1 0, S-nya 1, R-nya 0, maka itu yang diambil bagian depannya 1. Oke. Jadi ini tergantung bagian depannya. Jika misalkan SR-nya itu 01, maka yang diambil itu 0-nya. Jika hasilnya 11 tidak terdefinisi, berarti tidak terpengaruh ya untuk rangkaian flip-flop ini. Nah, ini adalah contoh sebelahnya. Ini ada rangkaian ini RS flip-flop tanpa clock ya. Nah, ini rangkaian flip-flop yang ada clocknya. Ini clocknya di E. Ini output. Kita lanjut SR flip-flop. Nah, untuk memahami SR flip-flop sudah saya bilang tadi ada dua bagian, yaitu net dan NOR. SR flip-flop ini jenis flip-flop yang paling sederhana, disebut sebagai SR karena flip-flop ini memiliki masukan set dan reset, maka disebut sebagai SR flip-flop. SR flip-flop terdiri dari satu rangkaian stabil dan hanya dapat mengoperasikan satu bit biner saja. Kita lanjut. T flip-flop. Nah, di mana T flip-flop ini merupakan salah satu jenis flip-flop yang kedua outputnya
memiliki umpan balik atau feedback ya ke bagian input dari SR. Seperti bisa dilihat dari gambar, memiliki umpan balik dari SR ke output key aksen, dan dari R output masuk ke output key, bisa ke output key. Nah, yang di sebelahnya ini adalah gelombang yang dihasilkan atau sinyal yang dihasilkan oleh rangkaian di sebelah ini atau T. Bisa dikatakan cara kerja dari inputannya itu adalah ketika input T diberikan logika 0, sedangkan S dan R juga berkondisi logika 0. Jika ini 0, 0, 0, maka outputnya akan menghasilkan nilai 0. Maka outputnya ini, output key ya, akan menghasilkan 0. Otomatis yang jika di sini 0, maka di sini juga kebalikan dari key, maka 1 ya. 0, 1 jadinya. Ketika flip-flop dalam kondisi tersebut, maka input di satu gerbang N memiliki logika 1. Oke, berarti di sini 1 ya. Saya bilang tadi 1. Jika di sini 1, 0, 0, maka yang inputnya itu key itu akan menghasilkan 1 dan key aksennya itu 0. Pokoknya key aksen ini adalah kebalikan dari input key. Kita lanjut. Di sini bisa kita lihat, lanjut ke jika jenis flip-flop, jika flip-flop ini merupakan rangkaian flip-flop yang dibangun untuk mengantisipasi keadaan terlarang pada flip-flop SR. Kita lanjut saja. Ini ada jenis rangkaiannya. Di sini pakai clock ya juga. Ini ada gabungan 2 rangkaian. Nah, di sini ada yang kita bahas juga ada D flip-flop. Nah, D flip-flop ini merupakan salah satu rangkaian flip-flop yang populer dan banyak dipakai dalam rangkaian dasar memori karena fungsi D flip-flop yang real dan menyimpan data 1 bit untuk sementara waktu. Waktu itu lah sering disebut dengan delay flip-flop atau delay. Di sini ada rangkaian ya. Ini inputnya 1. Ada interval juga. Ada rangkaian NOR, ada rangkaian NAND di sini. Ada clock juga. Bisa dilihat. Dari gambar ini bisa kita lihat rangkaian disusun dari SR flip-flop yang sedikit dimodifikasi dengan tambahan gerbang NOT dan OR. Ada inverter, ada tambahan inverter menghasilkan input baru. Informasi data yang berada pada masukan B akan disimpan pada output key. Maka jika ada masukan akan disimpan di output key. Hanya apabila clock C dalam keadaan 1 clock CP ini keadaan 1. Namun jika clock C berkondisi 0, maka perubahan informasi pada input D tidak akan mempengaruhi output. Maka jika ini kondisinya 0, maka
output dari DD tidak akan mempengaruhi, pokoknya kayak dikunci, misalkan dikunci sehingga outputnya ini tidak akan berubah walaupun ditekan-tekan, walaupun input dari DD dirubah-rubah, maka di sini akan dikunci. Seperti itu. Baik, itulah penjelasan materi saya tentang rangkaian sekuensial dan kombinasi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung, masih terbata-bata, masih belum bisa dipahami karena saya di sini masih belajar. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Santi Santi. Terima kasih.